Shalom, selamat sore teman-teman semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Hanya Yesuslah yang terbaik untuk kita semua. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Yesus. Bapa kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami semua Tuhan. Haleluya. Sungguh
pemuda remaja Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami semua Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami boleh memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap semangat memuji Tuhan. Hanya Yesuslah yang sangat ajaib untuk kita semua. Haleluya. Alasan untuk kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kita gak bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Hanya Yesuslah yang sungguh ajaib bagi kita semua. Jesus.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menceritakan cinta kasih-Mu Tuhan. Dan juga berkatilah kami semua Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami semua Tuhan. Dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam anak-anakku yang terkasih, puji Tuhan. Kita bersuka cita karena sore ini kita bisa bertemu kembali walau dalam tatap maya atau online. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sebuah topik yang sangat penting, yaitu sehat dalam iman. Mari kita baca Titus pasal 1 ayat 13. Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ternyata dari susunan kalimat yang kita baca, kata sehat dalam iman, itu harus diingatkan, bahkan diberikan teguran keras kepada mereka. Dengan tegas, tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah, tetapi keras, tegas, dan menegurnya itu dengan sungguh-sungguh. Bahwa mereka, jemaat di Kreta, ya, sebuah kota yang dilayani oleh sang gembala pendeta muda Titus ini, binaan dari Rasul Paulus ini, sudah melenceng jauh dari kebenaran firman Tuhan. Maksudnya, kata sehat dalam iman itu diperuntukkan sebagai sebuah teguran bagi mereka, karena ini serius. Maka saya bersyukur kalian punya pergumulan bagaimana menjadi pemuda Kristen yang sehat dalam iman. Kalaupun ada yang sudah kurang sehat, orang tuamu ini harus juga menegur kalian. Anak-anakku sekalian, jemaat di Kreta itu adalah hasil dan buah penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, lalu dialihkan kepada Titus untuk digembalakan. Dan Paulus sangat marah melihat keadaan perkembangan jemaat di Kreta. Jadi dia meminta Titus untuk menegur mereka dengan tegas. Iman mereka itu tidak boleh dicampur adukkan dengan ajaran manusia. Karena Tuhan Yesus sudah paripurna dalam menyelamatkan mereka. Hidup Tuhan Yesus sudah diserahkan di kayu salib supaya mereka percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi banyak penyusup-penyusup yang sudah mengganggu apa yang sudah diletakkan sebagai dasar pemikiran tentang keselamatan oleh Paulus dan tentunya oleh Titus. Karena itu Paulus mengirim surat ini supaya Titus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, jemaat di Kreta akhirnya dipulihkan dan mereka mengikut Tuhan secara sehat. Karena itu menjadi teladan dan contoh bagi kita supaya kita memiliki cara hidup yang baik dan meneladani perubahan yang dialami oleh jemaat di Kreta. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku yang terkasih, kita melihat kesehatan iman sebetulnya dapat kita lihat sebagai perkembangan dari kesehatan tubuh atau ragawi kita. Maksudnya begini, apa yang kita lihat sebagai perkembangan kesehatan tubuh ragawi kita dari mulai bayi sampai orang tua, sebetulnya itulah yang dimaksud juga dengan sehat dalam iman. Kita lihat urutan sejak bayi rohani, ya maksudnya masih iman yang seperti bayi. 1 Petrus 2 ayat 2.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kalau ada anak-anakku sekalian, di lingkungan kita mungkin, keluarga kita, yang masih bayi di dalam iman, jangan memaksakan mereka, jangan untuk memompa mereka dan mengharuskan mereka untuk memiliki konsumsi seperti kita yang mungkin sudah lebih dewasa. Karena mereka masih memerlukan susu yang rohani. Karena itu tetaplah saudara-saudara mengintrospeksi diri. Apakah aku masih bayi rohani? Apakah masih perlu perhatian? Apakah masih perlu belayan kasih sayang dari orang tua rohani kita? Kalau kita masih perlu perhatian dan kasih sayang, hanya ingin dibelai, tidak ingin ditegur, bahkan diajar, artinya Anda masih bayi. Dan apa yang Anda butuhkan untuk sehat dalam iman? Susu. Tetapi ketika kita bergerak menjadi pemuda, poin yang kedua, 1 Timotius 4 ayat 12, konsumsinya lain. Apa yang harus diberikan sebagai kesehatan iman untuk anak-anak pemuda yang sudah dewasa, itu lain konsumsinya. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi apa Pak Andreas yang harus saya lakukan? Kalau saya sudah meninggalkan masa kanak-kanak, bayi iman, menuju kepada pemuda yang dewasa dalam iman, ini yang dipesan Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kesehatan iman. Ketika iman kita sudah berkembang menjadi dewasa dan pemuda, bisa diukur dari apanya? Dari keteladanan kita yang berkaitan dengan perkataan. Coba perhatikan perkataan. Apakah perkataan kita jadi berkat? Apakah perkataan kita menguatkan teman? Atau hanya mengecewakan, meluluh lantakkan kekuatan iman daripada teman-teman kita karena kita sembrono dalam berkata-kata. Saudara, kita perlu untuk sehat dalam iman, dalam konteks pemuda yang sudah dewasa dalam iman, perkataannya harus menjadi berkat. Tidak hanya itu, tingkah laku tidak hanyut dalam kehidupan seperti pemuda-pemuda dunia. Kalau pemuda dunia melakukan itu, aku juga harus bisa melakukan itu. Kalau pemuda dunia merokok, Anda ingin juga melakukannya? Kalau mereka minum minuman keras atau narkoba, apakah Anda juga ingin melakukannya? Kalau iya, berarti belum sehat dalam iman. Orang sehat dalam iman, dalam konteks yang sudah dewasa imannya, tidak melakukan itu, saudara. Kenapa? Kita harus berbeda dong. Kita harus lain dengan orang-orang dunia ini. Kalau pemuda-pemuda yang lain melakukannya, maaf, saya tidak cocok melakukan itu. Langsung tegas kita berkata, maaf, ini bukan komunitas saya. Ini bukan bidang rohani yang harus saya tekuni. Tidak hanya dalam tingkah laku, tapi dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Di tengah-tengah pandemi yang berat, mari kita introspeksi kesehatan iman kita sebagai pemuda, yaitu kasih, kesetiaan, dan kesucian kita harus betul-betul dewasa. Sehingga Paulus berkata kepada Timotius, jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan.
Orang-orang yang sudah menjadi tua imannya lain lagi. Titus 2 ayat 2 sampai 3 berkata begini. Titus 2 ayat 2 sampai 3. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Jadi kata sehat dalam iman ditegaskan juga tidak hanya sebagian besar jemaat di Kreta, tetapi juga untuk orang-orang laki-laki yang sudah dewasa harus sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Tidak hanya lansia pria yang tua, tetapi juga lansia perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Sehat dalam iman. Tidak kenal usia. Berapapun usia iman seseorang, apakah bayi, sudah pemuda, maupun sudah tua, karena lamanya mengikut Tuhan, semua harus sehat dalam iman. Ukurannya bagi orang-orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, justru jauh lebih banyak. Kalau Anda daftar, tuntutan dan ukuran bagi orang-orang sudah tua dalam iman, itu beda banget dengan pemuda, apalagi dengan yang masih bayi rohani. Mereka sudah harus cakap mengajar. Mereka harus betul-betul taat, beribadah. Tidak ada waktu yang lain kecuali waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk yang laki-laki, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan, hidup sederhana, terhormat, dan bijaksana. Anak-anakku, sebagai penutup, dalam keadaan ragawi, kita mengenal 4 sehat, 5 sempurna, bukan? 4 sehat, tubuh ragawi ini supaya sehat, harus diberi nasi atau karbohidrat dalam bentuk yang lain, roti, dalam bentuk yang lain, umbi-umbian, jagung. Yang kedua, sayur-sayuran. Yang ketiga, buah-buahan. Dan yang keempat adalah protein dan vitamin-vitamin yang harus diberikan. Tetapi untuk sempurna harus ditambahkan energi berupa susu. Saudaraku, itulah 4 sehat dan 5 sempurna. Untuk menjadi sehat jasmani, ada tuntutan yang harus kita konsumsi. Untuk sehat dalam iman, di atas tadi sudah saya uraikan. Itulah tuntutan dan konsumsi dari kita. Itu bagus untuk melatih otot-otot iman. Supaya asupan-asupan rohani yang tadi sudah saya uraikan, baik untuk bayi, pemuda, ataupun yang tua-tua, bisa memenuhi unsur-unsur sehat di dalam iman. Mari kita lakukan hal-hal ini. Cek masing-masing. Apakah pengikutan kita pada Tuhan masih bayi, masih pemuda, ataukah sudah menjadi dewasa rohani? Karena kita sudah mengikuti Tuhan lama, bahkan sejak bayi kita lahir, kita sudah lahir dalam lingkungan Kristen. Saudaraku, inilah pesan saya sebagai orang tuamu, untuk kalian semua sehat dalam iman, dan mari kita lakukan ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah memuji Tuhan, dan kami telah mendapatkan berkat rohani untuk kami lakukan dalam praktek hidup kami sehari-hari. Mari Tuhan tolong anak-anak kami, pemuda Bethel Injil Sepenuh, Yerusalem Baru, the history makers. Biarlah sejarah yang mereka buat, sejarah yang baik, sejarah kesehatan iman, di mana mereka tidak seperti orang-orang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kegagalan, tidak ada pernikahan yang terpaksa dilakukan karena mengalami hamil di luar nikah. Tidak ada itu. Dalam nama Tuhan Yesus,
Tidak ada yang menjadi orang-orang yang miskin, yang hina, karena kelakuan yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang melakukan kriminalitas, karena terikut oleh gelombang dunia yang berbahaya dan buruk. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakku, engkau terima rencana Allah yang indah penuh harapan. Destiny Tuhan akan digenapi dalam hidupmu semua. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mengasihimu anak-anakku, juga persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah atas hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.